Bad boy. Apa dong? Bad boy itu Fuckboy. fuckboy. Pertanyaannya itu kamu masih bisa ikut lomba tanpa mikirin kondisiku pada saat itu. Kalau total mungkin bisa dijadiin satu pasukan sendiri mungkin. Kalau total. Bisa bedain banget. Seseorang pria yang udah pernah Udah pro, menjelajahi udah hati-hati pro. wanita itu harusnya udah tahu lah hal-hal seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Septiani Novi di podcast Ngopas, ngobrolin Paskibra. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari alumni Panser, ya Kak? Iya. Ya, kita kenalan yuk. Halo Kak Ipen. Halo. Kak Steven ya, biasanya kita yang udah deket itu manggilnya Kak Ipen. Ya. Kenalan Kak, kenalan. Oh iya. Nama panjang. aku Steven Putra Januarta. Biasanya emang kalau di Paskib dipanggil Ipen sih emang. Jadi Kak Ipen. kepanggil Kak Ipen boleh, Bang Ipen, Kak Ipen biasanya emang gitu. Jadi aku dari angkatan 1. Ini kan pandemi nih. Kesibukannya apa? Kerja, alhamdulillah masih kerja. Ya meskipun ada pengurangan jam operasional juga, cuma alhamdulillah masih kerja juga kesibukannya. Kerjanya di mana Kak? Di Tunjungan Plaza, di TP 3. Ya teman-teman yang mampir ke TP jangan lupa nih ada Kak Ipen. Di Lego ya. Bukan promosi. Iya. Gak apa-apa dong sponsor. Iya betul. Oke, siap. Insya Allah lah ya. Terus habis itu statusnya? Status alhamdulillah maksudnya belum nikah. Ya, status KTP kan ya belum nikah. Belum kawin Kak. Oh iya belum kawin, bener. Belum Lajang, kawin, lajang. lajang. Di KTP ya. Yang jomblo-jomblo nih ada nih Kak Ipen ya. Insya Allah ya. Iya. Dulu Kak Ipen ini angkatan berapa? Angkatan Ya? satu. Angkatan Angkatan 1. satu. Masih inget gak dulu itunya waktu angkatan 1 itu berapa itunya pasukannya? Pasukannya 5, untuk 7 pasukan. seingatku ya untuk pasukan angkatanku itu cuma ada satu pasukan, tapi cadangannya juga nggak ada sama sekali sih. Jadi jadi dulu waktu ikut lomba dari pasukanku itu harus minta bantuan sama teman-teman yang lain yang mau bantu. Jadi emang pada saat Teman-teman angkatanku sebenarnya teman-teman lain itu siapa nih? Maksudnya anak-anak Paskib juga sama. Oh, anak Paskib. Cuma Jadi emang beda dia angkatan. beda angkatan. angkatan. Terus dari teman-teman yang udah nggak terlalu aktif di Paskibra juga kita mintain tolong untuk bantuin juga sih. Biasanya sih gitu. Oke, terus aku masih ingat nih kan Kak Ipen waktu itu angkatan 1 dan aku kan angkatan 2 nih. Nah, kan masih ingat Kak Ipen itu sebagai salah satu pasukan yang suka ngatur tempo nih. Misalnya Yep, tap, betul ya. tap gitu. Gitu. Gimana? Maksudnya itu emang disuruh atau kemauan sendiri atau gimana? Kalau untuk disuruh atau kemauan sendiri sih, untuk ngatur temponya sih emang dulu disuruh sama pelatih juga untuk ngatur tempo. Karena posisiku di pasukan itu pas banget buat ngatur tempo dari semua pasukan. Jadi Di mana tuh? Saf di dua? Banjar 2 Saf 2. Jadi di tengah ya, Nah, di tengah ya. Jadi itu ngatur temponya enak banget. Jadi buat Enak sampai banget tuh apa suaranya atau gimana ya? Kalau suara sih konotasi, intonasi. gini sih. Masih Kalau ingat di nggak gimana? apa? Tap. Iya, tap kayak gitulah. Jadi buat ngatur tempo dari satu pasukan juga. Jadi kedengeran nggak terlalu kenceng dari luar pasukan, juga nggak terlalu pelan untuk sampai ke Banjar 5. Jadi itu di posisiku. Oh, gitu. Makanya dulu dijadiin pengatur tempo juga. Pernah dongkol nggak sih Kak? Pernah dongkol nggak? Dari apa nih? Kok harus aku sih yang jadi pengatur tempo? Atau Bersyukurnya emang sih nggak ikhlas pernah. aja? Nggak pernah dongkol soalnya nggak terlalu berat kan gitu. Kalau disuruh ngatur yang lain mungkin agak berat sih. Apa Jadi itu? Ngatur apa? ngatur suatu organisasi ya lebih tepatnya. Ketua. Nggak, jadi ketua. Mungkin sedikit agak ribet, tapi kalau untuk ngatur tempo aja sih ya nggak ada lah rasa dongkol. Evan aja biasa. Terus ada nih, aku juga kayak pernah dengar juga ada yang bilang Kak Ipen itu sering kayak nyumbang farfor, variasi formasi, nyumbang gerakan-gerakan gitu. Gimana itu? Kalau untuk Maksudnya kreatifnya muncul kalau dari mana? untuk farfor sih aku sih nggak pernah garap sendiri ya. Pasti dibantuin sama temen juga. Salah satunya juga Kak Mada juga. Itu dulu Kak Mada? Kak Mada? Kak Mada itu Ya? kalau Kak Mada dulu itu bagian nyari gerakan ya. Kalau nggak salah kan nyari gerakan, terus aku itu bagian nyari untuk kata-kata juga. Jadi untuk variasi formasi pada saat angkatanku itu ya dibikin oleh 3 orang aslinya, pelatihku dulu Bang Gama, terus aku sama Kak Mada juga. Jadi Itu
menjadi satu variasi. Kira-kira kreativitas dari terinspirasi sama Farfor itu dari mana aja? Misal ada YouTube atau Nggak mungkin ada. emang Jadi benar-benar pure dari kita nggak sendiri, lihat dari pasukan-pasukan nggak lain ada, gitu, nggak lomba-lomba. Jadi untuk ya mohon maaf ya, bukannya sombong, tapi Boleh sombong, nggak, boleh tapi- Kak, boleh sombong. Tapi untuk Boleh aja gerakan, untuk sombong. gerakan variasi formasi pada saat itu dengan kata-katanya juga itu benar-benar pure dari kita semua. Jadi benar-benar dari kita yang bikin. Jadi nggak ada dari pasukan lain atau dari organisasi lain gitu. Terus kalau misal dicontohin gerakannya masih ada yang inget nggak Kak? Alhamdulillahnya sih nggak ada sama sekali. Nggak ingat. Jadi nggak ingat sama sekali ya gitu. Oh, kalau gerakan sih ada sih beberapa. Jadi kayak salam hormat kami gitu-gitu aja sih. Itu variasi yang udah bener-bener kita pakai dari dulu sih. Jadi Itu memang masih ingat banget. perasaannya Kak Ipen waktu variasi formasi yang diinspirasiin dari Kak Ipen itu dipakai lomba, Ya. gimana tuh? Seneng banget lah pasti. Kan maksudnya Bangga, iyalah bangga maksudnya banget. ya Ini gerakanku Pe. iyalah. Jadi maksudnya kayak gini aku loh. gitu pasti. kayak gini gimana jadi pada saat gerakan itu dipakai itu kan bener-bener pertama kali kita bukan pertama kali bikin variasinya ya, tapi pertama kali kita bikin variasi beserta kalimat atau kata-kata yang dilantunkan pada saat variasinya itu benar-benar pure pertama kali pada saat lomba di mana itu, aku lupa sih lomba di mana itu guys. Di mana? Itu di Perbanas. Perbanas, Iya benar, itu di Perbanas. Itu benar-benar pertama kali kita pakai variasi itu yang pakai kata-kata dan itu pure banget dari kita yang bikin. Itu seneng banget. Jadi Itu, kayak ada energi tersendiri lah pada saat kita ngelantunin dari variasinya itu tadi. Jadi emang bangga banget sih. Itu ada penghargaan nggak Kak? Alhamdulillah sih belum ada penghargaan untuk variasi. Tapi kan pernah lo menang kan Farfor? Variasi formasi Pernah. angkatan 1 Pernah. pernah ya. Piala Ciki. Piala Ciki. Bukan utama. Hah? Bukan utama. Iya bukan utama, maksudnya ya Best untuk Farfor. enggak lah, enggak best farfor sih. Ya adalah penghargaan dari situ. Cuma emang nggak terlalu besar untuk dibanggakan, Keren tapi emang banget cukup gak bangga sih? banget. Keren banget gak sih waktu itu bisa kayak nyumbangin variasi formasi terus dipakai lomba, apalagi Iya, sampai betul. menang. Sampai gitu. dapat Sampai penghargaan menang. itu sih emang bangga banget gitu. Terus inget gak lomba apa aja waktu angkatannya Kak Ipen itu? Yang paling berkesan, yang paling berkesan. Paling berkesan ya. Kalau paling berkesan sih bukan karena menang ya, tapi karena memorinya. Jadi Iya. ada satu lomba itu namanya itu Ajek. Itu lomba di Erlangga UNER. Yang pas Kak Mada ini bukan Kayang kan? Oh bukan, itu Itu beda. apa? Beda. Kalau Kamada Kayang itu memorable buat Kamada sendiri, Kamada bukan buat aku ya. Kalau buat aku sih yang memorable itu pada saat UNER. Itu lomba ya. Ajak itu tadi. Ajak itu nasional kalau nggak salah ya. Pada saat itu sih emang posisiku bukan di pasukan. Bukan di pasukan lomba. Apa OT? Bukan. Apa dong? Oh, kalau aku dulu itu lebih spesial lagi. Jadi ada Apa? Danton? Bukan. Apa? Ada 3 orang idiot yang dia itu keliling kota Surabaya itu naik sepeda ontel atau sepeda kayu lah bahasa Indonesianya. Sepeda kayu? Sepeda kayu. Oh kayu. Bukan sepeda kayu ya, sepeda kayu ya, sepeda ontel lah ya. Kamu Oke. orang Jawa tambah ya. tambah IH. Iya, oh iya tambah ya. Ya itulah. Kayu. Jadi ada 3 orang, yaitu adalah aku, terus ada Kak Lingga sama ada alumni juga, salah satu alumni namanya Kak Zaki. Itu dulu tuh kita Mas Jaki. Mas Zaki benar. Itu jelajah kota dulu. Kita dulu itu pertama kali aku ikut lomba tapi gak di pasukan. Jadi pertama kali aku ikut lomba itu dia di jelajah kota itu sama 2 orang itu. Yang memorable dari lomba itu adalah bukan karena kita menang, tapi karena ketidaksiapannya kita. Jadi benar-benar pada saat itu lomba kita di situ ada penilaian kostum. Kita cuma pakai sarung pada saat itu. Sarung cuma dikalungin gini doang. Disuruh muter-muter seluruh Surabaya kan untuk nyari peta dan lain-lain kan. Jadi Itu- ada pos-posnya juga. Itu 3 orang aja. 3 orang aja. 3 orang aja. Yang bikin memorable salah satunya adalah pada saat ada satu kejadian itu ada sepeda ontelnya Kak Lingga kalau nggak salah itu bocor, banyak bocor. Oh banyak bocor. Di situ dikasih 2 pilihan sama panitia pos. Ya. Satu, salah satu harus ditinggal di pos, nanti dianterin untuk ke lokasi lomba, maksudnya naik motor. Tapi yang 2 harus jalanin sendiri, maksudnya berdua doang. Gitu. Yang kedua pilihannya adalah, yo kamu nggak mau ya harus goncengan. Ya gonceng. Kan gitu. Nah, di situ kita cuma mikir ya kita berangkat bertiga kan gitu.
Jadi kita balik ya harus bertiga gimana pun caranya. Jadi ya goncengan gantian. Jadi Kak Zaki tuh goncengin Kak Lingga, terus aku mbak sepeda sendiri dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya sih nggak menang. tapi memorinya yang kita memorinya iya, berkesan memorinya kita dan dapat. masih keinget-inget. Dan malamnya itu kita bukan kita sih, terutama aku itu sempat nangis. Itu nangis di depan seniorku pertama Apa kali. tuh? Capek atau Udah capek ya kan, udah capek Terharu. terus enggak terharu sih. Pada saat itu sih alhamdulillah ya pasukan paskibnya kita, pasukan kita itu dapat 10 besar dari nasional. Itu pertama kali lomba yang besar banget dan ajak itu iya ya. diajak itu, dan itu kita dapat 10 besar. Itu udah bahagia banget meskipun dari jelajah kota nggak ngangkat nilainya ya, tapi Benar. di situ malam hari setelah kita lomba itu aku nangis. Kenapa tuh nangis? Nangisnya karena kecewa sih sama diri sendiri. Padahal kan itu ya di mata kan itu emang nggak ada persiapan. emang di mata orang-orang sih mungkin itu simple ya, lomba jelajah kota Tapi itu kan simple. menang kan? Nggak dapat. Kenapa nangis? Nggak menang. Oh enggak. Untuk jelajah kotanya Makanya iya. menangis. Untuk jelajah kotanya nggak menang. Untuk jelajah kotanya itu nggak menang. Aku nangis di situ adalah karena aku kecewa sama diriku sendiri, dalam arti ini apa namanya kayak kategori simple, tapi kita nggak bisa dapetin sesuatu dari satu kategori yang simple itu tadi kan gitu. Ya itu aku nangis, aku bilang di situ aku ngecewain kakak-kakak senior. Di situ ada Bang Ajir juga, ada Baresa di situ yang nenangin buat gak opo, maksudnya besok juga masih ada lomba lagi kan gitu kan. Cuma di situ ya aku merasa kecewa aja. Ada yang ikut nangis nggak Kak waktu itu? Pada saat itu sih ada sih, tapi aku lupa namanya. Itu cewek-ceweknya pada kemana? Kok nggak ada di cerita? Cewek-ceweknya ada, tapi beda, Nggak ikut beda. nangis. Nggak ikut nangis itu beda, karena mereka di pasukan kan. Yang di Oh, jelajah kota kan cuma 3 cowok itu 3. tadi, yang 3 cowok idiot itu tadi lah. Idiot. Ya itu tadi. Jadi kalau bahasa Indianya yang ada film 3 Idiot versi India Iya, itu kan ada versi itu. paskib dari Panser Surabaya sendiri. Boleh. Itu Kak Lingga, Kak Ipen, Sama Mas Zaki ya betul. Itu pertama kali lomba banget itu. Jadi ya itulah Iya. yang kita alami. Jangan nangis Kak. Enggak nangis. Itu Berkaca. enggak nangis. Oke, lanjut. Oke. Ya. Terus ngomong-ngomong soal nangis nih, sedih kan. Aku juga pernah dengar, ingat juga ada yang bilang waktu itu Kak Ipen diajak ikut lomba waktu Kak Ipen lagi berduka. Mohon maaf nih, Iya. kan waktu itu ayahnya Kak Ipen Meninggal. iya Iya. almarhum. Almarhum. Ya itu pada saat itu lomba di Krian. Lomba di SMK SMA 1 SMA Krian. ya? SMA atau SMK? SMA 1 Krian. Ya kayak yang aku bilang pertama tadi, pasukan kita itu kekurangan banget orang. Jadi yang benar-benar ada satu pasukan itu ya cuma ada itu aja. Jadi ya kita nggak bisa ngantungin sama orang lain juga kan. Pada saat itu ya mungkin bukan nasib buruk sih, tapi emang udah jalannya seperti itu. Aku udah ikut latihan sama teman-teman tiap hari, 2 hari sebelum 2 hari sebelum hari Amin 2. Iya, jadi hari Jumat, Minggu kan lomba, Sabtu Iya. biasanya kan kita kan nginep di sekolah untuk Iya, sebelum betul. lomba kan. Jumat itu papa nggak ada. Jadi Jumat itu papa nggak ada di Jakarta, aku langsung terbang ke Jakarta, tuh bawa pulang ke Surabaya. Ya itu sih, hari Jumatnya itu papa nggak ada, Sabtunya teman-teman ke rumah. Ya, teman-teman paskib satu pasukan itu ke rumah semua satu pasukan itu ke rumah semua. Itu nangis atau emang takziah atau gimana Kak? Harapanku itu bahwa oh ya mereka ikut berduka cita atau Iya. mungkin mengerti sama kondisiku kan gitu kan. Tapi ada satu orang, sedikit orang kurang ajar mungkin ya kalau dibilang ya. Dia datang dengan PD-nya, dia jalan ke depan teman-teman. Mungkin di mataku mungkin turut berduka cita atau apa. Iya, Dia enggak. jadi nggak bakal nyangka ya? kalau Enggak bakal nyari nyangka. langsung kayak gitu. Pertanyaannya kamu tahu apa? Gimana? Masih ingat? Kan si isok melok lomba kan. Jadi pertanyaan itu kamu masih bisa ikut lomba tanpa mikirin kondisiku pada saat itu. Terus perasaannya Kak Ipen gimana? Hancur. Rusak rasaku. Ingin ku bunuh mereka semua rasanya. Tapi di satu sisi aku mikir gini. Di satu sisi aku mikir aku punya tanggung jawab kan gitu kan, meskipun aku juga lagi mengalami musibah atau apapun itu, di satu sisi aku juga punya tanggung jawab Dan sayang banget kan udah ikut latihan. kalau untuk sayangnya sih enggak, cuma aku di satu sisi aku cuma mikir bahwa itu adalah tanggung jawab kan gitu. Dan aku juga nggak mungkin papaku juga nggak pingin bahwa seorang anaknya seperti aku itu lari dari tanggung jawab. Apalagi laki-laki harus gitu kan, bertanggung jawab. harus bertanggung benar. jawab. Jadi
Ya meskipun sedikit agak dongkol ya, agak Iya. kesel banget lihat teman-teman bukannya datang berbela-sungkawa atau apa, tapi untuk maksain kita buat Iya, ikut benar. lomba itu rasanya Itu. kesel banget. Itu. Jadi tapi ya itu tadi kita kembali ke tanggung jawab itu tadi, tugas yang harus dilakukan. Gitu. Terus mohon maaf nih, kena dimarahin nggak sama keluarga? Maksudnya responnya keluarga gimana tuh Kak? Gini, alhamdulillahnya sih keluarga aku kan dari awal udah ngedukung aku banget udah untuk di Paskib kan gitu kan, karena emang keluarga aku sendiri itu basicnya tentara, jadi Iya, militer. militer kan, Rapi, jadi disiplin. jadi disiplin dan lain-lain. Ya alhamdulillah dari awal aku ikut Paskib juga udah didukung sama papaku almarhum juga salah satunya. Ya pada saat kejadian itu anak-anak buat ke rumah, ya mereka ngobrol sama mamaku juga kan, dan mama sendiri juga ngizinin karena dengan cara seperti itu mungkin di mata mama adalah yo buat bukan pengalihan sih, tapi obat buat aku supaya bisa menenangkan diri aja sih. Jadi emang keluarga aku nggak ada marah atau apapun, tapi tetap berusaha mendukung apapun keputusannya gitu. Jadi ikut seneng lah ya. Seneng sih. Nggak ikut seneng sih ya, karena Ya. kan meninggal. Tapi Apa ya, ikut kayak, mendukung lah. mendukung aja. Mendukung. Ya udahlah, jadi cowok jadi Iya. juga harus bertanggung jawab Betul. gitu ya. Karena ya emang itu tanggung jawab pertama, apa yang tadi yang pertama tanggung jawab, dan kedua juga ya sebagai sedikit banyak sih buat obat juga sih, Benar, buat hati kan gitu. Biar nggak berduka-duka terus. Betul. Jadi kan terlalu berduka, terlalu larut juga nggak baik kan gitu Betul. kan. Terus nih, kan Kak Ipen orang yang paling nggak paling sih apa ya, aktif waktu meskipun udah lulus nih. Kak Ipen masih seneng lah ya mampir-mampir ke Paskib, walaupun itu Kak Ipen bukan pelatih, Kak Ipen sebagai senior dan alumni. Kenapa? Dia bingung. Kenapa? Maksudnya kenapa kok masih aktif di Paskib? Padahal kan Kak Ipen udah lulus. maksudku gitu. Gini ya, Kenapa? Kalau kita Apa karena ngomongin tanggung jawab tadi? itu salah satu alasannya, tapi kalau kita ngomongin apa namanya, kecintaan pada suatu organisasi atau suatu kelompok kan gitu kan, kita bakalan nyerahin sepenuh hati, jiwa dan raga, meskipun itu nggak ada apa namanya timbal balik buat kita, dalam arti ya kayak kalau misalnya teman-temanku bilang mesti kita nggak dibayar atau nggak ada apapun, tapi yang namanya dedikasi buat suatu organisasi atau yang kita anggap udah keluarga kita sendiri itu nggak akan ada harganya kan gitu kan. Jadi kalau kamu tanya masalah kayak apa nggak sibuk atau apa gini ya, motivasi sendiri, kalau motivasi buat aku Sibuk adalah pastilah ya, kalau sibuk semua orang pasti sibuk kan punya gitu kan, kesibukannya karena masing-masing. kehidupan kita kan nggak cuma di Paskib aja kan gitu kan, kita juga punya kehidupan di luar. Cuma kalau untuk motivasi untuk selalu ada di sini adalah karena kalau dari aku sendiri, aku pernah berdiri di sini kan gitu kan, aku pernah lahir untuk jadi diriku yang sekarang itu dari sini juga salah satunya. Jadi motivasiku untuk ada di sini adalah membuat semua yang atau teman-teman yang belum merasakan jadi seperti aku dan teman-temanku yang lain adalah supaya mereka bisa jadi seperti kita kan gitu. Jadi kita yang pernah lahir di sini, kita pernah berjuang di sini, kita pernah berusaha dan berubah menjadi lebih baik dari sini juga. Jadi itu yang pingin aku sama teman-teman buat bisa berjalan terus gitu. Jadi biar semuanya itu ngerasakan apa yang kita rasain selama ini kan gitu. Rating berapa nih Paskib di menurut Kak Ipen? 1 sampai 10. 1 sampai 10 nomor 1. Wah, ngeri sekali. Iya, beneran. Jadi dari semua organisasi atau dari aku dulu pernah ikut basket, pernah ikut OSIS dan lain-lain, tapi aku selalu bisa atau selalu berusaha untuk menyempatkan hatiku itu untuk Paskib kan gitu. Karena Paskib untuk Paskib apa untuk Paskib. cewek? Itu bonus. Oh, bonus. itu bonus. Itu bonus. Enggak, tapi gini kan, kalau kita ngomongin masalah jatuh cinta atau kecintaan pada suatu organisasi atau keluarga kecil kita sendiri, itu tadi kan itu alasannya. Terus inget-inget juga nih, Kak Ipen itu kan orang yang paling dikenal dari semua angkatan, karena Kak Ipen juga aktif meskipun udah alumni. Nah, itu feedbacknya sendiri apa Kak Ipen? Dapat cewek. Bisa jadi sih. Kalau dapet cewek sih enggak ya. Tapi apa? Udah ya, enggak. Oh iya. Pokoknya enggak, kalau feedback pribadi dari aku sendiri bisa dikenal sama adik-adik atau teman-teman yang baru datang atau yang baru masuk di organisasi Paskib itu adalah dapat ilmu. Jadi dapat relasi enggak mikir sejauh itu sih mungkin, tapi untuk ilmu, karena kalau menurutku pribadi itu ilmu itu enggak cuma didapat dari orang-orang yang udah punya pengalaman. Orang yang belum punya pengalaman pun bisa ngasih kita ilmu
secara nggak langsung kan gitu. Dalam arti kayak aku sebagai alumni senior juga ke adik-adik aku bisa dapetin suatu ilmu yang ada di mereka kan gitu. Ilmu Dan apa itu kan banyak. katanya mereka apa? masih baru. Loh, Ilmu baru kan dalam maksudnya arti sharing soal kehidupan. macam-macam. Kita kan di organisasi Paskib itu bukan cuma ngomongin soal Paskib kan gitu. Benar. Kita ngomongin tentang keluarga, tentang perjalanan hidup kita masing-masing kan gitu kan. Tentang apapun lah, tentang cinta dan lain-lain. Jadi kalau aku sendiri yang bisa tampil dari adik-adikku itu adalah bagaimana mereka perjuangan mereka untuk berusaha menjadi dewasa. Karena apa? Karena setiap orang yang mengaku dewasa belum tentu dia bisa dewasa kan gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, kenapa kok selalu senang ngobrol sama junior? Ya salah satunya yang cantik-cantik kan gitu kan. Yakin. Tapi karena yakin cantik-cantik. Insya Allah ya. Gini, insya Allah ya adik-adik Berarti yang cantik-cantik. cantik-cantik doang. Enggak Yang- semua kan gitu. Padahal barusan ngomongin dari cantik. Terutama kan gitu. Terutama Khusus. cantik-cantik. Nah, maksudnya adalah kita sering kita selalu bisa bagi ilmu dengan siapapun, berapapun umur mereka, meskipun itu di bawah kita atau di atas kita. Yang namanya ilmu itu bisa kita selalu dapat dimanapun dan kapanpun kan. Gitu. Dan Kayak itu kan pastinya Kak Ipen pakai trik-trik kayak gombal-gombal gitu kan biar deket itu sama mereka. yang lain, bukan masalah. Yakin. Iya yang lain. Yakin. Kalau untuk trik-trik gombal dan lain-lain itu untuk yang lain tujuannya. dalam lain. dalam arti itu adalah tujuan pribadi maksudnya gitu. Tujuan pribadi itu kayak gimana? Maksudnya emang deketin. Ya, gini. PDKT. Eh, Sampai pernah jadian nggak? kalau Nyantol. jadian pernah banget malah. Berapa tuh? Berapa orang? Hmm. Itu berapa bulan juga? Kalau bulan sih jangan Bertahannya. ditanya ya. Kalau bulan sih nggak terlalu lama, tapi kalau untuk mungkin yang bisa ditanya di berapa angkatan kan gitu. Iya. Yang bisa ditanya sih gitu. Kalau aku sih Angkatannya Kak Ipen sendiri berapa? Masih inget nggak? 5? enggak lah, Enggak. satu doang. Satu. Satu doang. Satu. Satu doang serius. Satu. Iya, Lek. Satu Iya, satu Bu. satu doang ya. Di angkatan satu doang. Soalnya Sing kehitung. Iya, sengketa. kayak yang kelihatan mungkin. Lo ya apa sih? Jadi satu serius. Enggak sih. Terus angkatanku Angkatan 2 ya? Angkatan 2 itu siapa? Ayo, Oh, ayo. iya. Ada, yang angkatan 2 itu ada Ayo. 1 2 2, 3, 3, ya 3. 4, 4 itu siapa ya? Enggak 3 sih, 3 doang. 4 nggak jadi, 5. 3 doang. Angkatan 2 itu cuma 3 orang yang sempat dekat sama aku. Terus angkatan Angkatan 3 tiga? enggak pernah ada yang dekat sih basically. Maksudnya? Ya enggak ada. Karena kan Ada. ya mohon maaf ya untuk angkatan 3 kan enggak sempat lama juga Iya, untuk benar. terbentuk. Jadi pada saat itu kita sempat untuk berhenti atau vakum sebentar dari paskibnya. Jadi emang angkatan 3 enggak terlalu Terus Panjang. sampai sekarang nih ada berapa? sampai Total. sekarang. Total. Aduh, kalau total berapa Oh, ya? banyak banget. Banyak Total banget dong. kalau total mungkin bisa dijadiin satu pasukan sendiri mungkin. kalau total Ya ya. Allah. Jadi pasukan khusus dan Tony Kak Ipen. Iya betul. Gimana? Disuruh apa? Oke. Jadi Terus? enggak kalau untuk alasan sendiri sih, kalau alasan pribadi sih emang ya perjalanan cinta lah kalau emang alasan pribadi ya. Tapi Romansa. ya romansa dalam Itu pun suatu juga biar organisasi. mereka juga apa Kak? Biar mereka itu enggak Gini, Semangat kalau untuk di organisasi Paskib sendiri kita dekat satu sama lain itu adalah salah satu alasan yang paling kuat adalah supaya kita untuk semangat atau berusaha untuk jadi lebih baik terus. Maksudnya kan ya malu lah kita kan Sebenarnya dilihat orang biar yang dia disuka. konsisten juga. Iya, mau betul. komit di Jadi, Paskib. Misalnya kayak ada satu pasangan cowoknya itu emang hebat banget dalam organisasi, dalam arti dia selalu adil, terus selalu andil dalam organisasinya tadi. Siapa tuh? Ada lah. Terus ada cewek nih sama satu organisasi tapi dia sedikit agak males kan gitu kan, sedikit agak ragu untuk ada di organisasi itu. Lama-lama semakin mereka dekat dan semakin mereka menjalin suatu ikatan tadi itu, si cowok bisa ngajak ceweknya itu untuk berubah jadi lebih baik lagi dalam organisasi itu tadi loh ya. Jadi ya itulah salah satu alasan kenapa kok kayak aku pribadi dekat atau apa, karena supaya bukan menunjukkan sifat jelek dari seseorang tapi berusaha untuk mengikat atau mempererat ikatan dari orang itu sendiri kan gitu. Kalau ini pas Kak Ipen menjalani hubungan nih, itu kira-kira waktu Paskib
ada pengaruh buruknya enggak sih? Itu tergantung pribadi Atau sih. pas putus misal? Iya, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari akunya sih nggak ada. Hampir nggak ada. Tapi ada. Hampir nggak ada tapi ada. Iya, jadi gitu. Iya. Maksudnya adalah gini, kalau pada saat kita menjalin suatu hubungan dengan organisasi yang sama, kita harus profesional kan gitu kan. Betul. Jadi yang namanya hubungan-hubungan, kalau pada saat kita organisasi kan gitu, jangan ada sangkut paut dari luar. dalam Tapi arti- kan cewek tuh baperan gitu. Iya, kan. cowok juga baperan kan gitu. Cowok juga baperan kan Tapi gitu. kan nanti kalau ada masalah pastinya dia sedih dan akhirnya nggak ikut latihan. Iya, Kayak itu udah Pernah terjadi sih ada, beberapa sering. kali. Bukan di aku loh ya, tapi Oh, di organisasi. di ya. organisasi. Di organisasi ada beberapa kali kejadian seperti itu. Ada iklan sedikit. Lanjut deh, lanjut. Ya, jadi kalau untuk kayak baper sih emang yang namanya hubungan kan pasti ada suatu baper lah kalau istilahnya sekarang gitu. Nama cewek lagi marah sama cowoknya Iya. terus gak latihan Apalagi kalau berdua-duanya. PMS gitu. Ya PMS juga, kalau PMS sih kenapa emang kalau PMS? Nggak maksudnya pas Emosinya berantem, ya, iya PMS. makanya pas berantem PMS terus yang cewek gak ikut latihan, terus yang cowok Males. tambah gebetin yang lain kan gitu kan, ada. Itu Bukan, Kaipan. bukan, Oh, enggak. bukan, Siapa? enggak. Terus kasih contoh siapa? Ada itu Masa sih? semua organisasi pasti ngalami itu kan gitu kan. Yang namanya cowok. Enggak, itu pengalaman pribadi pasti kan. Enggak lah, beda. Pribadiku itu lebih Masa? baik sedikit. Sedikit apa? Lebih baik sedikit Wow. meskipun nggak banyak. Tapi sedikit. Ya itulah. Jadi adalah baper kan ya gitu. Cuma di satu sisi kalau aku pribadi selalu ngasih pengertian ke temanku yang jadi pasangan pada saat itu di organisasi adalah ya kita harus profesional ya kan, meskipun kita jalanin hubungan dalam suatu organisasi kita harus profesional yang namanya Berarti hubungan. sama-sama ngerti lah ya. harus Harus saling mengerti. harus saling mengerti kan gitu. Jadi mana porsi pada saat kita di organisasi dan pada saat kita di lingkup hubungan itu tadi kan Benar. gitu. Terus antara misal di angkatanku nih ada berapa tadi? 3. 3 kalau nggak 3. salah. Itu ada yang berantem nggak kak mantan? Berantem Sekarang enggak. udah mantan semua kan ya? Udah mantan semua. Apa masih ada Alhamdulillah. yang di Nggak ada. Udah mantan semua. ada Dan nggak yang berantem? berantem Ya bukan berantem sih, kayak cuek-cuekan atau enggak sih karena alhamdulillah. Kak Ipen, Kak Ipen gitu. Gimana ya? Karena Kak Ipen ini kamu loh gitu. Alhamdulillah sih nggak ada sih, kalau dari angkatanmu ya nggak ada yang bertengkar atau cuek-cuekan, maksudnya Tuh, dari angkatan lain ada emang. alhamdulillahnya ada. Sumpah. ada. Dari angkatan lain ke angkatanku enggak. Oh, bukan. Enggak. Jadi kalau dari angkatanmu sendiri tadi itu emang nggak ada. Aku dekat sama 3 orang itu dan mereka baik-baik semua, cewek-ceweknya baik-baik semua, dan mereka juga nggak terlalu mentingin yang namanya masa lalu itu tadi lah. Jadi ya semuanya berjalan seperti biasa kan gitu. Sampai sekarang enggak ada yang Sampai berantem sekarang ya. nggak ada yang berantem. Itu tadi 2 di bawah sama yang satu di bawah, satu di sini tadi. Itu salah satunya itu tadi. Jadi Ya ampun. ya buktinya masih baik-baik aja. Enggak apa-apa. Ih. Kok aku malu ya. Oke. Itu ya seperti Terus itu. bisa nggak kak kasih tips and trick Mhm. gimana sih cara PDKT-in? Gampang. PDKT-in cewek Padahal pada saat deket loh mereka, Iya, makanya. apalagi satu pasukan. PDKT-in pada saat di organisasi itu simple. Ini ilmu buat yang adik-adik yang Oh iya, kamera, Iya, kamera. ini buat kasih adik-adik. tipsnya. Ini tipsnya adalah simple. Yang penting kamu jadi dirimu sendiri apa adanya, ya kan? Kamu nggak terlalu fokus sama satu tujuanmu yang ada di sana, tapi kamu harus bisa memberikan aura, atau dalam arti kamu bisa memberikan apa ya istilahnya, karismamu sendiri. Jadi untuk PDKT untuk sama-sama organisasi, apalagi kita di Paskibra yang notabene ya satu, kita kenapa kayak aku sendiri bisa deket sama banyak orang bukan karena aku ganteng, bukan karena Apa? aku Karena pinter gombal. bukan Pinter apa? bukan. Kalau gombal sih ya semua pasti bisa kemakan lah Pinter sama gombal. deketin. Apa dong? Bukan, karena salah satu alasan konyolnya adalah karena semua anak paskib itu apalagi di Panser ya, hampir semua anak Panser itu gak ada yang ganteng. Jadi semuanya itu cuma yang ganteng beberapa, jujur yang ganteng beberapa. Jadi mungkin pada saat itu alasan mereka mau deket sama aku itu karena nggak ada cowok yang ganteng lagi. Karena nggak ada yang deketin. nggak ada yang deketin yang ganteng maksudnya. Tapi bukan berarti anak paskib semuanya jelek-jelek, enggak. Tapi iya, Apa? bilangnya nggak ganteng. Loh enggak, Jelek. kan di Panser. Di Panser kan nggak ganteng. Di Panser itu semuanya nggak ganteng tau. Di Panser itu semuanya mereka, meskipun gini loh, anak paskib
mungkin fisik kita mungkin kalah di fisik kan gitu. Tapi kelebihan dari seorang anak paskibra itu adalah kita punya karisma yang jauh di atas rata-rata. Dalam arti pada saat kita udah memakai seragam atau pada saat kita udah bertugas di lapangan, itu kita punya karisma dan punya aura masing-masing, dan itu yang membuat seorang wanita itu bisa gitu. tergila-gila, gitulah, gitulah pokoknya, gemes. Jadi maksudnya ya itu tadi, tipsnya itu adalah jadilah dirimu sendiri, ya kan gitu. Keluarkan karisma yang ada dalam dirimu, tapi jangan berusaha untuk jadi orang lain. Pada saat kamu di organisasi paskibra, jadilah seorang paskibraka yang sempurna. Dalam arti sempurna adalah berkarisma itu tadi, dengan gagahmu, meskipun penampilanmu yang seperti itu, tapi dengan gagah dan karismamu yang di atas rata-rata itu, jujur pasti bakalan banyak banget yang bisa deket. Karena anak paskibra itu pacarnya cowok-cowok cantik-cantik tau. Apalagi ceweknya baperan. Iya, ceweknya baperan. Yang gitu. Soalnya mereka cuma kebanyakan karena seorang paskibraka terlalu dalam untuk mencintai suatu organisasi, dan mereka cuma punya hidup atau lingkup di situ aja. Kan gitu. Jadi untuk keluar dari lingkupnya itu mereka akan sedikit sulit. Jadi ada maaf nih Kak, motong. Ada nggak yang ini dideketin Kak Ipen tapi dia itu cuek, kaku abis gitu? Pernah ada. Banyak. Jadi cuma mantan gebetan aja? Enggak sih. Ada yang kena, ada yang enggak. Dalam arti kena itu ya bisa lulus. Dapat. Benar. Iya, dapat lah, ada yang dapat. Ada yang dapat. Jadi seorang paskibra atau wanita ya. Kita ngomongin wanita yang dalam paskibra itu, mereka punya tingkat kecuekan atau tingkat masa bodoh itu lebih tinggi dari cowok. Benar. Iya Kak, kamu kan sebagai seorang wanita, seorang paskibra juga kan. Jadi pasti kamu ngerasain tingkat kecuekan atau tingkat masa bodohnya seorang wanita paskibra itu lebih tinggi daripada cowok. Masa sih? Nggak kebalik nih? Nggak, serius. Karena cowok lebih berusaha untuk mengeluarkan karismanya, tapi kalau cewek lebih berusaha untuk nggak mandang itu. Mereka bodo amat. Gitu. Kan gitu. Ya kayak kamu. Ya menurutku gitu. Karena kalau cewek udah cuek, kalau aku pribadi ya, kalau cewek udah cuek terus berusaha untuk menutupi dirinya, kemungkinan cuma dua. Karena dia nggak suka sama kita dan nggak mau, ya kan. Kedua, karena dia suka sama kita tapi berusaha untuk membuat kita itu semakin deketin atau berjuang untuk mendapatkan dia. Tuh contohnya. Berarti kan bisa bedain banget ya itu. Oh ya, seorang bisa bedain banget. Seseorang pria yang udah pernah menjelajahi hati-hati wanita itu harusnya udah tahu lah hal-hal seperti itu. Jadi emang ya kayak gitulah. Kalau cuek emang ada sih yang cuek, tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Yang kena maksudnya. Kalau sampai sekarang ada yang ngeblok-ngeblokan enggak? Ngeblokan enggak sih. Alhamdulillah anak paskib itu selalu siapapun, paskib manapun enggak. Ya, paskib manapun enggak cuma di Panser, di semua organisasi, enggak cuma paskib, di OSIS pun juga, semua itu orangnya adalah orang-orang yang humble dan terbuka. Jadi yang namanya masa lalu ya udah biarin masa lalu. Jadi ya kalau memang kita ingin berteman dan bersilaturahmi, ya udah, pintu kan selalu terbuka kan gitu. Tapi kalau masalah kayak mungkin baper, nostalgia dan lain-lain ya ada lah, tapi untuk kedepannya atau seterusnya sih enggak. Cuma pas reuni gitu ada yang masih baper enggak? Enggak. Masuk. Ada sih, ada. Ngontak lagi terus ada. Baper lagi. Baper ada. Ada sih, ada yang rata-rata gitu. Atau cuma enggak sih, cuma beberapa aja. Ya, terus aku mau tanya lagi nih soal mantan. Mantan terindah atau yang paling terkesan lah menurut Kak Ipen. Mantan yang paling berkesan itu aslinya sebenarnya itu bukan dari paskib sih, tapi dia dulu tuh sering nimbrung banget di paskib. Jadi dia tahu teman-temanku, dia tahu pelatihku, dia bahkan tahu pada saat itu adalah pelatih dari pelatihku kan gitu kan. Dia benar-benar nimbrung banget. Jadi setiap ada kegiatan paskib pun dia juga nungguin pada saat latihan dan lain-lain. Itu setia banget lah ya. Dulu sih setia banget. Mau banget. Kurang tahu ya dulu. Itu bukan dari paskib. Saking cintanya, saking bucin mungkin ya. Saking dulu nggak ada nama bucin ya Kak. Kalau ada mungkin dia predikatnya pada saat itu si bucin. Iya. Itu ada satu dari anak jurusan desain komunikasi visual di kafe itu juga. Ya teman-temanku pasti tahu lah itu dia. Ya inisialnya itu RI. Siapa Rin? Iya Rin. Itulah. Rin. Siapa Kak? Rin. Enggak ada yang tahu. Padahal dia sering lu melo latihan. Rin. Mas Wilza lu
Ya sudah lah ya. Iya, Pak. itu ya. Yang Jadi- paling terkesan itu Iya Rin. itu Rin itu tadi. Jadi bener-bener dia tuh dulu nemenin banget pada saat aku latihan juga. Jadi ya gitulah. Itu yang Sayang berkesan. Kaipennya juga sayang. Sayang nggak banget sama dia? dulu. Dulu itu adalah salah satu wanita Kalau yang sayang kenapa putus? gini. Apa pasti Kaipennya goda-goda Bukan, yang bukan, lain? bukan. Kalau Ah, pada kenapa? pada saat itu dia adalah salah satu wanita yang benar-benar Menerima. tak harapin untuk selalu bisa berjalan sama aku kan gitu kan. Tapi Cuma pada saat itu emang ya mungkin karena kelabilan kita pada saat ABG atau pada saat umur segitu dia terlalu mendengarkan orang lain. akhirnya kandas. Akhirnya kandas gitu. Itu salah satu dari mantan yang benar-benar berkesan meskipun dia bukan anak paskib ya. Kalau dia berkesan, tapi kok dia mau dengerin omongan orang lain? Ya berarti aku yang gak terlalu berkesan buat dia kan, gitu kan. gitu. Itu dari anak paskib. Yang bukan anak paskib, yang dari anak paskib ada juga. Oh iya, Banyak ya? ada nggak yang dari paskib lain? Maksudnya sekolah lain? Ada banyak. Kalau Waduh, dari gila, dari sumpah. dari paskib Sumpah, lain gila. itu banyak. Dulu itu waktu aku zaman gue Paskib SMK mana? itu SMK mana? SMK 8 ada, SMK 8 terus SMK dulu 6? SMK 6 enggak ada SMK 6. SMK 8 sih. SMA? SMA enggak ada SMA. Nggak Itu ada. SMK 8 nih, misalnya SMK 8 itu berapa yang dideketin Kak Ipen? 2. Sekaligus 2? Ya, Atau enggak, dalam satu- waktu yang satu. berbeda? Satu-satu lah. Oh, satu. Enggak mungkin 2 langsung berarti, deketin. berarti satunya nggak ada. Enggak, langsung- 3. Astagfirullah, ya ampun. 3 Empat, orang yang empat. udah pernah 3 Kalian? orang dengan angkatan yang sama itu pernah tak deketin. Itu dalam waktu yang berbeda kan? Dalam waktu yang berbeda. Itu berarti pastinya. satu nggak kena, satunya aja. Iya betul betul. Satunya gitu. Iya betul. Coba yang satunya lagi. Iya. Oh. Dari angkatan bawahnya. Ya Allah. Dari angkatan bawahnya mereka juga pernah ada 1 juga. 2 juga. Terus ini mantan yang paling nyebelin. Mantan paling nyebelin dari rese, Panser itu. nyebelin dan Ngeselin banget. Pol. Siapa ada nggak? Itu inisialnya Arab. Kalau kalian tahu ya. Inisialnya itu Arab. Arab. Itu dari angkatanmu ya Arab. Arab. Iya. Maksudnya. Arab. Arab. Siapa? ARAP. itu inisialnya itu udah paling bener banget, itu ngeselin banget. Ada satu momen dulu tuh aku pernah ngajak dia nonton. Pulang sekolah aku ngajak dia nonton. Udah bahagia banget kan ngajakin Ternyata? pasangan untuk nonton bareng itu. Itu udah berangkat. Udah berangkat, udah pesen tiket, udah masuk ke dalam studio. Ya, Ya. baru film intro, sret. Seret. Ditelepon suruh pulang. Terus Kak Ipen ngulangin. Pulang berdua lah, masa mulangin sendiri. Pulang berdua. Iya, iya. Jadi baru duduk seret intro kan ya. Iya, benar. Udah kayak orang pacaran beneran nih. Nonton. Masih pakai seragam loh, masih pakai seragam. Berarti baru duduk itu. Baru duduk Udah film. beli popcorn. Oh nggak beli, karena nggak ada uang. Iya, astagfirullah. jadi cuma bener-bener beli tiket. Jadi cuma bener-bener beli tiket. Itu aku ngajakin itu ragu-ragu sih. Mau nggak nonton film kan gitu kan pulang sekolah. Nonton berdua udah berangkat, udah jalan. Jam berapa itu Kak? Sore pulang sekolah pada saat itu Jam 3? jam 3 lah, jam 3 jam 4-an kan gitu. Baru duduk, film belum mulai, baru intro. Katanya disuruh pulang. Ya udah Di pulang. telepon disuruh pulang. Dan yang paling ngeselinnya lagi adalah dia nggak ada rasa bersalah. Enggak minta maaf maksudnya. Nggak ada minta maafnya. Masya Jadi Allah. benar-benar kayak udahlah. Gitu doang. Ada lagi. Maksudnya sifat nyebelinnya. Ada lagi nggak? Cuek atau Enggak cuek. nyebelin? Cuma yang dia itu kalau yang Arab itu ya, ngeselinnya itu dia itu kayak gitu. Tiba-tiba aja, kayak tiba-tiba hilang. Kayak tiba-tiba bilang nggak mau pacaran, tapi pacaran sama temennya sekelas kan gitu kan. Tiba-tiba aja. Dia seneng kayak gitu, itu ngeselin banget. Jadi kayak gitu. Dia anak seni lukis ya. Itu the point, itu anak lukis lukis ya? gitu. Jurusan seni lukis. Jurusan seni lukis dari Inisialnya? Panser. Arab, ARAP. Itu pasti udah paham semua lah Ya ya. ampun. Udah paham banget. Ya. Kesel banget. Tapi Kak Ipen kesel kan? Tapi Kesel bisa lah. bayangin nggak perasaan cewek lain kalau kesel Kak Ipen gimana? Kebayang. Jadi gini maksudnya kebayang sih. Perasaan untuk dimainin itu kebayang banget. Rasanya sih ngeselin karena aku ya mungkin bisa dibilang atau karma atau timbal balik juga, aku juga pernah ngerasain kayak gitu kan gitu. Benar. Jadi disakitin terus dipermainin perasaannya juga pernah. Jadi ya makanya untuk ya kalau yang aku yang pribadi yang sekarang nih. Tuh aku mikir bahwa untuk kedepannya hal-hal seperti itu bukan suatu hal yang baik untuk diterusin kan, Iya, gitu kan. benar. Bukan suatu hal yang Nggak baik lah ya, bukan intinya. suatu hal yang positif untuk menjalin suatu ikatan sama seseorang gitu. Karena nanti apa yang kita lakukan itu akan balik Ke kita sendiri. What you give, what you get. Iya, jadi apapun yang kamu berikan ke orang lain itu akan kembali ke kamu kan gitu Benar. kan. Jadi Allah itu pasti kasih balik. meskipun itu baik, meskipun itu buruk, suatu saat pasti akan kembali. Apapun caranya, bagaimanapun caranya itu pasti akan kembali kan gitu. Benar.
Sabar ya kak. Sabar banget. Kalau nggak sabar, iya. itulah. Terus yang paling cantik dari sekian banyak nih, mantan. Mantan yang paling cantik menurutku itu adalah cantik ya ini ya. Mungkin orang kalau nganggapan ya dari teman-teman mungkin yang tahu mantanku mungkin Arab itu tadi yang bilang paling cantik. Tapi menurutku yang paling cantik itu ada namanya itu BFA inisialnya. Siapa BF? Enggak, kamu enggak akan tahu. Yang tahu angkatan 1 sama angkatan atasanku. Apalagi Mas Wilza itu paling tahu karena aku putus karena dia brengsek emang dia kan. Mas Wilza. Iya. Oh, sering aja nih. Sering Segitu sama lah. Pak Wilza. Itu adalah wanita yang benar-benar di mataku itu udah cantik banget. Karena dia punya gingsul di sini. Cantik lah. Oh, gitu. Dari Terus, sekolah lain. Itu dari sekolah lain. Waktu ini pengalamannya Kak Ipan waktu jalan sama pacar, terus ketemu mantan, pernah nggak? Jalan sama pacar ketemu mantan pernah. Nah, gimana tuh? Itu sama yang mantan Rin tadi itu aku pernah Perasaannya itu. Kak Ipan gimana? Oh, perasaanku? Anjir. Sombong. Oh enggak, menyombongkan diri. Oh, nggak ada perasaan takut gitu? Enggak ada. Ih, Mantan kok kaget ditakutin. kali. Menjombongkan diri karena gini. Karena dapetin yang lebih baik. Bukan. Karena setiap orang punya cara atau punya pribadi yang baik dengan caranya sendiri. Jadi nggak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Puas banget berarti Kak Ipan nunjukin. Puasnya itu dalam arti adalah bahwa dengan aku yang seperti ini masih bisa mendapatkan seseorang yang Masih bisa ngerti bahagia. lah. Masih bisa bahagia kan Meskipun gitu. tanpa Meskipun kamu. tanpa dia. Iya. jadi intinya gitulah. Jadi bukan menyombongkan diri dalam arti wah aku ganteng ngono enggak, tapi aku menyombongkan diri bahwa seseorang yang seperti aku yang masih banyak punya minus itu masih ada juga yang memberikan hatinya untuk aku kan. Menerima apa adanya. Itu yang patut kita sombongkan dari mantan atau apapun itulah. Terus responnya mantan gimana tuh? Sembunyi. Hai. Gitu. Enggak sembunyi. Hai. Gitu. Sembunyi. Kok Kak Ipan tahu kalau dia sembunyi? Ya karena dia pada saat aku kan udah lihat dia dari jauh tuh. Ya kan dia udah ngeliat aku. Jadi aku sama dia itu udah ngeliat-lihatan. Jadi pas aku udah mau nyamperin lewat di depannya, dia mundur. Gitu. Itu sembunyi gitu. Oh, gitu. Ya nggak tahu sih mungkin karena dia malu sih kenapa harus malu kan gitu kan. Maksudnya Daripada berantem lah ya. berantem juga apa yang harus diberantemin kan gitu. Gak Maksudnya mungkin kan udah mantan. sungkan sama pacarnya Kak Ipan yang sekarang. Kenapa sungkan? Ya karena kan dia masa lalu gitu loh. Karena menurut cewek itu kalau kamu masa lalunya cowokku, aku nggak suka sama kamu. Ya kalau misalnya cewek itu punya mantan, kalau misalnya di Indonesia dia seluruh pria di Indonesia itu mantannya dia, terus dia mau kemana? Apakah dia harus pergi keluar Orang negeri? cewek sama cowok itu loh 70-30%. Iya, maksudnya gini. Cowok Kalau aja 1-4 loh istrinya ya bisa. itu konotasi namanya ya. Harusnya itu cowok, penggambaran harusnya cowok. bukan dalam arti Ya, penggambaran gini. Kalau emang dia merasa seperti itu, ya kan? Dia akan sembunyi kemana kalau kebanyakan dari pria yang ada di sini itu adalah mantannya, kan gitu. Jadi kenapa harus lari? Ya kan kayak gitu tadi. Selama kamu memutuskan atau mengakhiri suatu hubungan itu dengan cara baik-baik, dengan cara yang baik juga kan gitu. Mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik juga. Kenapa harus malu atau kenapa harus takut? Apa yang harus ditakutin? Benar. Kan gitu. Benar. Karena ikatan itu bukan cuma dalam satu hubungan, dalam pertemanan, persahabatan atau bahkan cuma sekedar kenal pun kita bisa terikat sama satu sama lain kan gitu kan. Jadi menurutnya Kak Ipan lebih baik menghindar atau pura-pura nggak tahu? No. Jadi nggak dua-duanya. Terus Gitu. nggak ketemu? Bukan. Mana bisa? Dalam arti gini, kita nggak harus menghindar dan kita juga nggak harus pura-pura nggak tahu. Karena apa? Kita pernah jalani atau kita pernah menjalankan suatu memori atau suatu kenangan berdua, kan gitu. Kenapa kita harus saling berusaha untuk nggak tahu atau nggak tahu satu sama lain atau kita nggak sadar satu sama lain? Kenapa harus seperti itu? Kan gitu. Kenapa juga harus menghindar? Karena pada saat momen kita bersama, kita lo nggak pernah bisa terpisah, intinya kan gitu Ya, kan. benar. Nggak pernah berusaha untuk menjauh, Sama-sama saling bahagia. Nah iya, nggak pernah berusaha menjauh, nggak pernah berusaha untuk pergi. Tapi pada saat kita udah nggak jalan hubungan itu berdua, tapi berusaha untuk sama-sama nggak tahu atau sama-sama menghindar. Kenapa? Kan gitu kan. Itu bukan alasan yang yang rasional maksudku kan gitu. Aku ada pengalaman nih Kak ceritain. Aku minta pendapatnya Kak Ipan nih. Gini, waktu itu ada temen aku, dia tuh pacaran sama cowoknya, terus ketemu mantannya di mall waktu mereka nonton, dan itu mereka satu studio. Terus waktu keluar dari studio, si mantannya tuh gampar cowok dia, digampar gitu. Terus kenapa? Kenapa Ya, digambar? jadinya kayak gitu kalau ketemu. Menurut Kak Ipan gimana? Duh. Ayo. Karena gini, kalau suatu saat kamu lah atau misalnya siapapun mengalami hal yang seperti itu, kamu ketemu mantanmu terus tiba-tiba mantanmu itu kamu gampar,
Ya kan? Pertanyaannya satu, waras apa enggak kamu? Mm-mm. Ya kan? Kalau emang kamu Kalau jawabnya cowoknya emang yang gian gimana? Dia apa? Brengsek. loh, berarti kan karena emang putusnya nggak baik-baik. Ya kan? Oh berarti karena ada sebab Ya, yang karena bikin. ada sebab Berarti pada kan ada saat sebabnya kan. Iya, karena kan Berarti gini. dia menghindar juga ada sebabnya dong kak. Loh iya. Kalau Iya, orang kalau iya loh, kan? bentar, kalau orang menghindar nggak ada sebabnya orang nggak akan menghindar, kan gitu. Tapi di satu sisi yang jadi pertanyaan itu adalah Kenapa kamu harus menghindar. menghindar? Nah, kenapa harus menghindar? Alasannya itu apa? Kan gitu. Apakah itu alasan yang rasional atau yang masuk akal? Atau alasan yang nggak masuk akal? Tapi menurut dia itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Gini, kalau misalnya temanmu ngalamin seperti itu, kenapa harus dia gampar? Ya karena mereka mungkin ada masalah. Bukan. Mungkin ada apa? Karena dia Nggak, sakit hati, belum Bukan. ikhlas. Iya, karena Iya, dia belum iri ikhlas. sama hubungannya mantannya. Oh. Kan gitu. Kenapa harus iri? Kalau dia iri berarti dia ngerasa bahwa dia nggak akan bisa Nggak mampu. dapetin yang lebih baik lagi, kan gitu. Karena dia nggak mampu. nggak Iya. mampu bahagia. Intinya adalah kembali ke kita. Selama kita masih berpikiran positif dan kita ngerasa bahwa ya aku pantas untuk dapetin yang lebih baik lagi, ya udah jalanin, kan gitu. Siapapun itu. Aku Atau juga dimanapun pantas itu. loh kak. Pantas ya. Bang? Pantas banget loh aku kak. Pantas banget. Loh, setiap orang itu pantas untuk dapetin sesuatu atau apapun yang lebih baik, kan gitu kan. Benar. Harus lah, harus. Harus lebih baik dong. Loh, Harus. kayak lagunya Yura ya, bukan copyright ya. Tapi kalau lagunya Yura, pada saat kita menjalin suatu hubungan itu harus dapetin yang lebih baik. Kalau nggak lebih baik, ya buat apa nyakitin hati lagi, kan gitu. Intinya gitu. Intinya seperti itulah ya. Terus ini nih, nanya lagi nih. Kalau misal ada mantan gebetan, bukan Mantan mantan gebetan, PDKT nih, PDKT sama ABC. Terus mereka ketemu nih. Terus gimana? Berantem nggak? Lu kayak Ipen? Oh enggak, mereka nggak berantem, mereka yang mukulin aku. Terus kayak Ipen ngadepinnya gimana? Lari lah. Diem aja dipukulin. Diantemin sama cewek, lari lah. Enggak, maksudnya maksudnya gitu. Enggak lah. Pernah nggak? Enggak pernah sih, alhamdulillah. Tapi kalau misal ada nih. Kalau semisal ada ya udah pasrah. Ya udah pasrah lah, mau gimana lagi? Orang kita Mau jelasin juga salah. Mau jelasin salah. Yang salah kita kan, dalam arti kan. Kita. Ya saya maksudnya kan aku kan. Kalau misalnya aku menjelasinnya juga, ya aku mau jelasin aku juga salah kan gitu kan. Aku suka sama ini dengan segala kata-kata manis udah tak serahin ke dia kan gitu. Yang kedua pun juga sama, ketiga juga sama. Kan gitu. Terus kalau semisalnya mereka berkumpul jadi di satu tempat terus aku ada di situ. Pertanyaannya cuma satu. Apa yang harus tak lakuin kan gitu. Pasti Kak Ipen apa? Pasti Kalau- rasanya gimana? Takut atau Kalau takut sih enggak, cuma di satu sisi mungkin yang cowok rasakan pada saat momen seperti itu adalah kita ngerasa bersalah dan kita ngerasa bodoh. Kan gitu. Kita bodoh, kenapa kita jadi seperti itu, jadi laki-laki yang seperti itu, dan bersalahnya adalah kita udah nyakitin 3 orang yang benar-benar punya hati buat kita, intinya gitu. Jadi yang tak lakuin ya itu tadi, ya mungkin pasrah, maksudnya pasrah dalam arti ya udahlah. ya Kalau udahlah. kalau emang mereka beranggapan aku cowok gak baik, ya wis itu yang tak terima kan gitu. Kalau mereka beranggapan bahwa aku tuh cowok yang brengsek atau cowok yang nggak pantas buat mereka, ya itu yang tak terima. Kalau emang kejadiannya seperti itu kan gitu. Terus oh iya nih soal orang tua. Orang tua tahu nggak kalau Kak Ipen bad boy? Bukan bad boy. Bad boy. Apa dong? Bad boy itu Fuckboy. 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 I want to be a fuckboy. Bukan copyright ya. Enggak, maksudnya gini. Orang tua tahu nggak? Kalau orang tua sih tahu. Malah mama bilangnya gini. Apa ngajarin emang? Bukan ngajarin sih, Enggak. tapi mengasih tahu memberi tahu sesuatu bahwa Wejangan. wejangan. Diwejangin. Kalau untuk pacaran tuh boleh banyak pacar siapapun. Karena gini, enggak di mata orang tuaku dan di mata orang tuaku itu adalah kalau kamu ingin menjalani suatu hubungan yang serius, yang benar-benar serius dalam ranah pernikahan, Cari. ya kamu pasti mencari sesuatu yang baik. Kan gitu. Pada saat kayak kamu ke pasar lah contohnya. Pada saat kamu ke pasar kamu cari sepatu, kalau kamu cari sesuatu yang kegedean nggak akan pas. Pasti kamu cari sesuatu yang lain atau sepatu yang lain yang pas, yang berukuran dengan nyaman. pas, yang nyaman kan gitu kan. Itu sama kayak mereka jelasin kayak gini. Kalau kamu pengen pacaran sama orang banyak silakan. Cuma dalam konteks kamu mencari kenyamanan di situ, bukan untuk menyakiti seseorang kan gitu kan. Ya meskipun pada intinya suatu saat juga akan pasti tersakiti. Sedikit banyak pasti mereka akan merasa tersakiti dengan suatu komitmen yang
kurang jelas tadi itu kan gitu. Tapi ya itu tadi kembali ke kenyamanan. Pada saat kita nyaman menjalani sesuatu, menjalani suatu hubungan ya kita akan selalu menjalani itu dengan baik, dengan tulus dan benar-benar berusaha untuk yang terbaik lah dalam ikatan itu tadi. Super sekali guys. Super sekali. Super. Super Terus sekali. ada yang bikin nyaman nggak sebanyak itu cewek yang deketin Kak Ipen? Ada nyaman. Tapi kenapa kok kandas? Ya itu tadi karena nyaman yang udah tak dapat itu adalah suatu karma yang kembali ke aku pada saat orang lain mendapatkan kenyamanan dari aku. Paham maksudnya? Paham. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Jadi aku pernah memberikan kenyamanan ke seseorang dan aku nyakitin mereka. Benar. Dan aku merasa nyaman dengan seseorang dan orang yang itu yang menyakitin aku. Jadi ya semuanya berputar lah di situ-situ aja. Balik lagi lah ya. Balik lagi. Jadi ya intinya ya kayak gitu tadi. Kalau nyaman sih pasti ada. Kalau merasa untuk bisa jadi diri sendiri itu yang jarang. Karena jalanin hubungan itu bukan cuma sekedar kenyamanan, tapi bagaimana hubungan itu bisa membuat diri kita dan pasangan kita itu jadi diri kita sendiri dan apa adanya. Super sekali guys. Super sekali. Terus ini ada yang dibawa pulang? Maksudnya bukan dibungkus ya? Bukan dibungkus ya? Maksudnya Bungkus. dibawa. Jadi ini dong. Nasi goreng. Ini dong. Nasi goreng. Iya, ojo lah. Itu set. Bungkus. Ya itulah. Enggak, maksudku dikenalin ke orang tua. Kalau orang tua sih enggak, tapi ke mama. Ya, ke mama. Nah, kalau ke mama Ada. pasangan, kalau aku merasa nyaman dengan seseorang, aku pasti bawa ke mama. Karena apa? Pada saat si cewek itu bisa dekat sama mama, berarti itu adalah suatu restu yang benar-benar mama kasih buat aku. Siapa? Dari semua mantanku yang ada di Paskib, cuma satu orang yang tak bawa ke mama. Satu. Yuk, itulah namanya ya. Apa ya? Inisialnya? Iya lah ya. Ye. Ye kak. Ye. Enggak. Enggak dulu pernah tabak ke mama, tapi ya mungkin karena enggak kecocokan jadi mama enggak suka. Oh gitu. Jadi Baru itu, satu itu aja. Itu yang dari Paskib sih. Itu angkatan berapa? Angkatan satu angkatan. Oh, berarti satu angkatan. Satu angkatan sama aku. Dia iya, itulah. Berarti harus kandas ya. Harus kandas. Sekarang dia udah nikah, udah bahagia. Terus gimana? Salam buat suaminya enggak? Janganlah, kan aku nggak mention namanya. Janganlah. Itulah, yang penting selalu bahagia aja ya. Iya. Udah aja intinya. Kak Yeye kah? Kak Yeye kah? Dengar enggak? Yeye. Nggak boleh gitu Oh ya, lah, nggak boleh Bang. gitu Nggak ya. boleh. Udah punya Iya. suami loh. Udah punya suami ya. Jadi, Untuk over. Yeye kah ya, semoga bahagia selalu. Itu aja intinya. Happy wedding. Udah lama ya. Wes suwi sih, aku nggak teko sih masalah nih. Ya itulah. Ya itu mantan yang udah pernah tak bawa ke mama juga. Oh, sorry. Ada lagi? Ada satu lagi. Dia itu yang mantanku yang aku bilang cantik tadi itu. Ya itu. Ya dia itu aja. Itu sering nggak? Maksudnya di antara YYK sama yang paling Oh enggak, kalau YYK pertama kali tabak ke mama, pertama kali ditolak. Sama mama bener-bener gak suka karena ditolak. Karena mama gak suka sifatnya sih. Itu aja. Oh gitu. Tapi kok nggak yang ternyebelin? Yang ternyebelin enggak. Karena emang dia udah ngeselin dari awal. Percuma tak ajak ke mama, dia udah ngeselin kan gitu kan. Jadi ya no. Oke. Gitu. Terakhir nih pesan untuk mantan pacar, mantan gebetan, mantan PHP-nya Kak Ipen. Pesan? Iya. Apa ya? Harusnya aku yang dikasih pesan sama mereka kan gitu. Bukan. Ya enggak, maksudnya Kak Ipen minta maaf atau gimana, atau Kak Ipen Enggak buat kasih atau ya gimana? buat orang-orang yang pernah saya sakiti kan gitu kan. Lihat kamera. Orang-orang yang pernah saya sakitin dan orang-orang yang pernah merasa saya sakitin secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja dan maupun tidak sengaja, saya minta maaf kan gitu. Tapi di satu sisi saya cuma pengen jelasin bahwa itulah perjalanan hidup kan gitu kan. Setiap orang punya ceritanya dan punya jalannya masing-masing. Benar. Kan gitu. Setiap orang pernah merasakan sakit dan setiap orang juga pernah merasa menyakiti seseorang kan gitu. Jadi pernah terluka juga. Setiap orang pernah terluka dan membuat seseorang terluka. Intinya kan gitu kan. Iya. Jadi buat mantan-mantan atau ya itu tadi mantan terus korban PHP dan lain-lain ya kan. Benar. Korban janji. Nah, jangan pernah termakan, maksudnya gini, jangan pernah termakan oleh suatu janji yang cuma di awal bisa mereka ungkapin. Intinya kan gitu. Tapi yang kita cari adalah suatu bukti, bukan cuma sekedar omongan aja. Intinya kayak
gitu aja sih, simple. Ya, kayak gitu guys pesan-pesannya dari Kak Ipen, Kak Steven. Terus ada lagi? Pesan? Nggak ada. Udah itu aja. Pesan ayam goreng. Satu kalau mau reuni ya. Reuni mantan, Bos. Reuni mantan. Adain nggak reuni mantan? Nggak ada lah. Bodoh amat, orang Nggak jelek jangan ngadain reuni mantan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita ulik dari Kak Steven, dari romansa asam garam. Ya, asam garam romansa di Paskib. Iya, betul lah. Itu aja dari aku di podcast kali ini. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, lengkap.